Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute menarasikan berbagai masalah kebangsaan, kerakyatan, politik, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Teman-teman Presidensial Institute, ada satu cerita menarik tentang kepemimpinan. Saya ambil satu tamsil dari sebuah cerita, narasi di sebuah film. Jadi ketika itu ada sekelompok kambing ya, yang akan dimangsa oleh serigala. Nah, tentu dasar kambing semuanya itu dengan lemahnya serigala ini memangsanya. Tapi ada satu kambing atau domba yang saat itu melawan si serigala ini. Apa daya, dia seekor kambing, tetap aja dia dimakan juga. Tapi apa kata serigala? Bahwa kambing terakhir yang dia bunuh itu tidak dia makan, tetapi oleh kerumunan serigala itu, kambing yang melawan tadi dia kebumikan oleh sekawanan serigala itu dalam satu pidato, kira-kira gitulah. Pimpinan serigala mengatakan, saya menghormati kambing yang satu ini karena dialah seorang pemimpin sejati karena dia berani melawan, kira-kira gitu. Nah, intinya seorang pemimpin itu memang harus salah satu sifatnya itu harus berani melawan. Jadi walaupun dia seekor kambing, tapi kalau dia melawan pasti ya minimal dia seorang pemimpin kambing, kira-kira gitu. Nah, kali ini ada Profesor Muhaddam Labulo yang akan mengulas sedikit banyak tentang kepemimpinan, leadership. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dari beliau. Gimana Prof, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Widodo. Kepemimpinan itu memang luas sekali Prof. Jadi tadi saya mengilustrasikan kambing yang dimakan kawanan serigala, semuanya dimakan, dimangsa, tapi ada satu yang disisakan ya. Yang disisakan karena dia melawan terus gitu. Dan dia diberikan apresiasi, serigala, ya? Sama serigala, tidak dimakan. Jadi dalam teori kepemimpinan itu Pak Aminuddin, salah satu pembeda antara bawahan dan atasan adalah korek gitu, keberanian. So kalau Anda ingin jadi pemimpin, Anda harus lebih berani daripada bawahan. Kalau Anda bawahan lebih berani daripada pemimpin, itu sudah keliru. Sebaiknya bawahan tadi yang jadi pemimpin. Karena pemimpin itu harus punya nilai keberanian. Untuk salah satunya adalah mengambil resiko. Take off risk ya. Dia harus berani mengambil keputusan ya, make the decision itu ya. Kalau dia nggak punya itu, mending jadi bawahan Pak. Ya, nggak jangan ada resiko. Nggak ada resiko. Karena bawahan itu sudah tahu resikonya dijamin oleh pemimpin itu. Itu salah satunya. Jadi cerita soal serigala dengan seekor kambing tadi dan kumpulan kambing tadi, itu benar sebenarnya adalah mengilustrasikan, beri pesan pada kita bahwa pemimpin harus punya satu nilai penting, yaitu keberanian. Itu yang membedakan sebenarnya mana pimpinan, mana bawahan itu. Dalam teori kepemimpinan itu. Kan dulu kalau pemimpin itu kan munculnya pemimpin atau ya katakanlah dulu kan nomaden ya. Siapa yang dia kuat, suku A, suku B gitu kan, berperang gitu kan. Maka yang kuat dialah yang menjadi pemimpin. Ya, di dalam teori kepemimpinan itu kan yang kita kenal ada 3 macam itu kan. Ya, leader was born, pemimpin dilahirkan. Yang terjadi tradisi itu. Misalnya Sultan Hamengkubuwono digantikan pasti oleh anaknya itu secara turun-temurun, tradisi itu ya. Dinasti itu ya. Lagi viral kan, dinasti. Dan dinasti itu, hati-hati, dinasti itu bukan hanya berlaku di dalam konteks kepemimpinan formal. Ada hampir di semua ruang kelompok. Ya. Kita ke pesantren pun ada dinasti di dalam. Kalau kiainya pemimpin hari ini, besok mungkin anaknya akan melanjutkan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang ketika dia nggak punya anak, nggak ada yang meneruskan soalnya.
Makanya ada kepemimpinan kolegial itu semua dinasti semua situ biasanya gitu ya. Atau di dalam konteks perusahaan. Sama juga. Pemimpin perusahaan biasanya nurunkan kepada anaknya itu. Itu kan dinasti juga. Jadi bukan saja di dalam konteks kepemimpinan formal seperti yang kita lihat hari-hari ini. Nah itu satu. Yang kedua ada teori tentang leadership is created. Jadi pemimpin itu dikreasi. Artinya dia dibentuk. Contoh sekolah-sekolah kedinasan yang Pak Amin bisa lihat untuk cari polisi, pemimpin. Jenderal polisi misalnya, pemimpin di kepolisian sekolahkan, di-create dia, direkrut dengan standar-standar tertentu. Dari AMN kan. Betul. Jadi jenderal di dalam tentara, jadi pemimpin sipil ada IPDN misalnya gitu ya. Polisi ya Akpol gitu kan. Polisi ada Akpol, ada Akmil misalnya. Itu create itu. Jadi di-create. Nah yang ketiga itu ada pemimpin yang terjadi karena situasional itu. Ya, dia terbentuk karena situasi. Ya. Suka tidak suka seperti tadi, kuat lawan lemah. Maka yang kuat yang menang. Akan memimpin, yang memimpin misalnya. Walaupun dia ketika terjadi chaos misalnya, siapa yang pernah menyangka bahwa Soeharto akan jadi pemimpin? Tapi begitu chaos, dia memperlihatkan dia lebih kuat daripada yang lain yang dia stabilisasi itu. Dia jadi pemimpin itu. Dan tentu harus ada kesempatan tentunya kan. Peluang ya. Peluang. Ada peluang. Kalau tidak ada peluang kan nggak bisa juga gitu. Pak Harto ada peluang. Nah, gitu. Bu Mega peralihan dari Gus Dur ke Bu Mega ada peluang. Ketika Gus Dur di impeach sama MPR kan gitu, karena dia mengeluarkan dekret presiden yang tidak diakui oleh Mahkamah Agung, oleh tokoh-tokoh politik, bahkan oleh DPR dan MPR kemudian mengadakan sidang istimewa dan melengsarkan gitu. Jadi faktor trust itu juga sangat penting di dalam sebuah kepemimpinan kepercayaan. Nah, model-model kepemimpinan ini kan banyak, Prof. Misalnya gaya memimpin, misalnya ada yang otoritarian. Ya kan? Misalnya siapa Pak Presiden Perdana Menteri Singapura itu otoritarianisme sekali. Dia pernah mengatakan saya tidak butuh demokrasi katanya. Saya memang memimpin Singapura dengan otoritarianisme. Karena kalau saya pimpin dengan ala demokrasi, Singapura tidak akan maju katanya begitu. Jadi tergantung masyarakat yang kita hadapi. Tapi kan itu kecil kan masyarakatnya, nggak homogen seperti di Indonesia misalnya. Betul. Jadi kepemimpinan yang sifatnya demokratis itu sebenarnya dia punya prasyarat itu. Jadi kepemimpinan demokratis itu biasanya prasyaratnya setidak-tidaknya tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan masyarakatnya cukup baik. Karena orang bisa ngatur dirinya sendiri, tidak mau terlalu diatur oleh negara, oleh pemimpin, sehingga dia bisa berembuk. Maka hasilnya kemudian keputusan-keputusan ini. Tapi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, tingkat kepatuhannya rendah, disiplinnya rendah, dia butuh kepemimpinan yang bersifat otoriter. Dia perlu diintervensi sampai dia kemudian mengalami kesadaran yang tinggi dengan pendidikan. Dulu Jepang itu kan perang saudara beratus-ratus tahun itu. Nah, ada kepemimpinan otoriter, dia menstabilisasi, lalu dengan perkembangan masyarakatnya semakin baik, dia bergeser dari otoriter ke demokrasi. Nah, Indonesia juga semestinya begitu dia. Kalau Anda tanya ke saya misalnya, kita butuh kepemimpinan seperti apa Indonesia ini? Kalau mau jujur sebenarnya, dia memang tidak bisa terlalu cepat ke demokrasi. Kita mestinya semi otoriter lah kira-kira ya. Karena masyarakat kita itu tingkat pendidikannya masih rendah. Kelas terdidik kita itu kan kurang lebih kata si Romi itu 12% kurang lebih itu. Gitu ya. Belum yang lulus sarjana cuma sekitar 6%. Lulus SMA itu mungkin sekitar 12%, SMP mungkin sekitar 30%. Sisanya itu kan nggak lulus sekolah, bahkan nggak sekolah gitu. Gitu ya. Nah, kita butuh intervensi di situ. Katanya tingkat. Tapi hati-hati juga Pak Amin. Sistem yang otoriter, gitu ya, tidak sama dengan gaya otoriter.
Ada negara dengan sistem demokrasi, tapi pemimpinnya gayanya otoriter, gitu ya. Atau sebaliknya, ada pemimpin yang sistemnya itu demokrasi, tapi gayanya otoriter. Atau sistemnya otoriter, dia gayanya demokrasi. Atau dia sistemnya demokrasi, tapi gayanya kerajaan gitu. Bisa. Jadi saya beri contoh misalnya Singapura. Singapura itu kan kalau Anda lihat, sistemnya memang otoriter. Iya, betul. Ya, gaya kepemimpinan seperti tadi itu kan otoriter. Tetapi sistemnya itu demokrasi, Pak. Demokrasi, betul. Pak Perdana Menteri kan dipilih juga secara demokratis. Betul. Raja sebagai simbol negara itu dipilih juga secara bergiliran, secara demokratis. Jadi sistem politiknya bisa demokratis, tapi gaya kepemimpinan bisa otoriter itu. Jadi otoriter itu lebih kepada gaya sebenarnya, ya, style. Nah di Indonesia kan orang kritik sistem kita, sistem politik demokrasi, tapi gaya kepemimpinan kita itu belum tentu demokratis kan, bisa otoriter itu. Apalagi memang kalau dia punya bakat otoriter. Wah itu lebih cepat gitu kan? Lebih cepat itu untuk menggeser dari demokrasi ke otoriter itu. Iya. Jadi memang itu sangat berasa itu kalau kita di Singapura ya teman-teman. Jadi semuanya tertib gitu, sampah nggak ada, putung rokok aja nggak ada di jalan gitu. Nah saya berapa kali ke sana itu, pernah satu kali lewat ini Prof, lewat ferry, nyebrang gitu kan ke Batam. Itu kan paling setengah jam kurang lebih itu dari Singapura ke dari Batam ke Singapura. Dari Batam Singapura itu kurang lebih 1 jam lah sambil nunggu yang lain gitu. Itu begitu dari Singapura dengan peraturan yang tertib tadi, begitu nyampe ke Batam kita udah langsung disambut, ada warung kanan kiri segala macam, kita bisa makan seenaknya di warung-warung tenda gitu kan. Di Singapura kan nggak bisa begitu kan, semuanya tertib gitu tadi. Jadi ini menggambarkan bahwa memang keberhasilan seorang pemimpin itu, keberhasilan sebuah negara itu bisa bergantung kepada gaya bagaimana cara pemimpin itu memimpin ya, Prof. Iya. Jadi misalnya Soekarno misalnya. Benar. Dia kan sudah pakai demokrasi kan, tapi dia kan dikenal otoriter gitu. Iya. Nah, itu style dia kan. Dalam konteks Singapura tadi, itu dia ciptakan sistem yang memaksa itu. Jadi sistemnya yang dibuat otoriter. Jadi kan Pak Amin dari Batam ke Singapura. Di Batam kita masih bisa makan di pinggir jalan, buang sampah sembarangan. Begitu sampai Singapura, kita kan menjadi tertib sendiri. Betul. Karena setiap kita melakukan aktivitas bisa ada konsekuensi kalau salah. Jadi sistem yang baik itu memaksa orang itu menjadi baik. Tapi begitu orang sampai di Batam, gitu ya, karena sistemnya buruk, orang baik dari Singapura dipaksa jadi buruk. Karena itu pemimpin, salah satu tugas pokoknya membuat sistem-sistem yang baik untuk memaksa masyarakatnya itu menjadi baik gitu. Memang kayaknya ini kita perlu dipaksa kayaknya, Prof. Untuk biar cepat mengejar dengan negara-negara lain. Kita ini negara yang sangat kaya, sangat besar itu. Bayangin kita di Eropa itu ada, kalau kita dikumpulkan, kalau negara kita itu dibandingkan dengan luas, hampir sama dengan luas daratan seluruh Eropa itu, Prof. Eropa itu ada 27 negara. Berarti kan ada 27 presiden atau 27 kepala pemerintahan. Kita cuma satu negara, kita satu. Gitu. Sebenarnya 27 panglima. Pak bisa bayangkan luas daratan kita itu hanya kurang dari 2 juta kilometer. Luas lautan kita itu hampir mencapai 6 juta kilometer. Tetapi pemimpin kita itu rata-rata hanya berorientasi pada konteks di darat itu. Itu dia, yang 2 juta kilometer persegi. Kita itu lepas mengontrol yang 6 juta kilometer itu. Nah, jadi itulah pentingnya kepimpinan melihat konteks kita ini. Makanya ada yang mengatakan, seperti Prof. Taliji mengatakan,
saatnya barangkali kita melakukan perubahan paradigma dalam konteks kepimpinan. Mungkin dari kepimpinan yang orientasinya darat itu ke kepimpinan bersifat bahari itu. Nilai-nilai bahari itu yang perlu dan kita aktualisasi gitu ya. Dan kita itu dikagumi oleh bangsa Eropa. Kita pernah punya Laksamana, panglima perang di laut itu Laksamana Malahayati. Mungkin ya, di Aceh, di Aceh itu ya. Yang dikenal dengan pasukan Inong Bale itu. Iya. Inong Bale. Nah, Laksamana Malahayati itu seorang pemimpin wanita yang kemudian dibantu bala bantuannya dari Ratu di Kalinyamat di Jeporo. Ada 200 kapal yang kemudian menyerang Portugis di Aceh, mengusir Portugis, membantu Malahayati. Nah, Malahayati ini seorang pemimpin perempuan, panglima Laksamana, dan itu dikagumi dunia. Semua orang, dan dia baru mendapatkan gelar pahlawan itu, Prof Malahayati itu. Karena rupanya dia justru ada terrekod di museum-museum Eropa gitu. Kita tidak pernah tahu kalau tadinya cuman Malahayati, Cut Nyak-Din, Ratu Kalinyamat gitu kan. Ratu Kalinyamat juga demikian. Ini kan pemimpin gitu. Kalau dibanding dengan Inggris, yang punya yang terkenal dengan kekuatan di laut itu, armada Inggris kan terkenal di laut itu. Tapi lebih luas sebenarnya luas laut Indonesia lebih luas dari Inggris sebenarnya gitu ya. Tapi kita punya kekuatan tidak di situ dibanding dengan Inggris yang kecil itu. Armada lautnya itu. Terlalu menganakmaskan daratan gitu ya. Berapa sih tanggung jawab kita terhadap laut di Indonesia itu yang 6 juta kilometer bujur sangkar. Kenapa? Karena transaksi ekonomi, mobilitas ekonomi kita di 6 juta perairan laut itu. Tapi kita kan kurang mengontrol itu. Makanya hasil laut kita itu kan dicuri, dieksploitasi. Saya nggak tahu apakah alokasi pertahanan kita itu sudah menjangkau ke sana dalam konteks misalnya nyiapin kapal induk misalnya, gitu ya. Ada nggak alokasi untuk buat kapal induk jagain yang 6 juta kilometer bujur sangkar itu ya, luas laut kita. Kita doakan aja, baru bisa mendoakan. Mudah-mudahan sudah itu yang saya katakan tadi, orientasi kita itu kepimpinan kita orientasi teritorial, belum pada orientasi kepimpinan kebaharian itu ya masih teritori darat yang dimaksimalkan darat oriented. Jadi laut belum dimaksimalkan, maritim. Nah, saya kira pemimpin kita ke depan memang harus lebih holistik ya, pemahaman tentang kepemimpinannya ini. Tidak hanya fokus misalnya, kalau dulu Pak Harto kan dia sangat sayang kepada angkatan darat ya. Makanya mulai dari gubernur, bupati, wali kota semua itu hampir semuanya itu jadi kepala daerah dan dari angkatan darat. Itu yang kemudian reformasi 98 itu merubah itu, sehingga panglima pun sekarang sudah bergantian digilir ya. Kalau 2 tahun sekarang misalnya dari angkatan darat, 2 tahun berikutnya dari angkatan laut, dan berikutnya ada dari angkatan udara. Sudah ada kesadaran itu, walaupun mungkin masih belum sepenuhnya sempurna gitu. Nah, kalau dari teori-teori kepemimpinan misalnya Prof yang Prof Muadam pelajari atau sampaikan ke mahasiswa itu, yang paling efektif itu teori kepemimpinan yang seperti apa, Prof? Kalau tadi kan Pak Aminuddin mengatakan ya kepimpinan otoriter tadi menyinggung, lalu ada kepimpinan demokratis begitu ya. Sebenarnya yang efektif adalah kepimpinan dengan gaya situasional, karena dia bisa menggunakan otoritarisme itu atau demokratisme itu ya. Kapan dia otoriter tergantung konteksnya tadi. Ketika masyarakat Anda itu masyarakat yang pendidikannya di bawah rata-rata, dia butuh untuk diintervensi. Saya punya kawan pernah jadi camat di Wetar. Di Wetar itu namanya
Simon Mose Mahuri. Sekarang masuk jadi politisi. Nah, Wetar itu kan perbatasan dengan Australia sana itu, di Maluku Barat Daya. Ketika dia camat di sana, dia paksa masyarakat itu menanam di pekarangan rumahnya masing-masing itu 100 pohon kelapa dan 100 pohon jambu mente. Jadi dia melakukan praktek Van den Bosch di zaman Belanda dulu itu ya, di zaman penjajahan dulu. Tapi hasilnya bagus gitu. Dan awalnya masyarakat menentang. Tapi sekarang ketika dia udah berhenti jadi camat dan dia jadi politisi sekarang, bayangkan kapal-kapal dari Makassar itu berlabuh di situ hanya cari itu jambu mente dan cari kelapa yang sekarang itu udah berbuah, sudah produktif. Baru mereka menyadari bahwa intervensi pemerintah dalam gaya kepemimpinan yang sifatnya otoriter tadi itu punya manfaat dalam jangka panjang. Asal sepanjang pemimpinnya itu baik. Gitu dan positif tentunya kan. Coba lihat di Jogja. Sultan itu sebenarnya otoriter. Tapi sepanjang otoriternya baik, tidak ada masyarakat yang persoalkan itu. Dia bisa menentukan tanahnya di sini, tanah kerajaan dari sini sampai sini, nggak ada yang berani. Dan hampir semua tanah Jogja kan punya kerajaan. Iya, tetapi dalam kasus tanah itu sebuah proteksi terhadap rakyatnya. Kan ada sejarahnya tanah di sana, kenapa nggak bisa dialihfungsikan karena soal dengan masyarakat Tionghoa dulu misalnya gitu ya. Dan dalam jangka panjang baru masyarakat menyadari bahwa kebijakan Sultan itu dalam rangka untuk menjaga hak-hak masyarakat, menjaga hak-hak mereka dalam jangka panjang itu. Baru kita sadari kan. Dan itu satu-satunya Sultan yang sadar betul kan hak-haknya. Sekarang tanah di Jakarta Anda bisa bayangkan. Jakarta minoritas yang cuma sekian persen menguasai mayoritas tanah di Jakarta ini. Itu satu contoh bahwa kepimpinan otoriter itu tepat digunakan dalam konteks tertentu di mana masyarakat memang butuh untuk intervensi. Tapi manakala masyarakatnya tingkat kesadaran yang tinggi dengan pendidikan yang cukup seperti Jakarta ini, kita memang tidak terlalu butuh intervensi mungkin gitu ya. Kecuali mungkin masyarakat yang masih terbelakang. Masyarakat kota ini kan dia membutuhkan pemimpin yang mau mendekati mereka secara demokratis karena kita juga butuhkan mereka dalam konteks kesadaran. Humble. Makanya begitu pemimpin di Jakarta ini agak sedikit arogan, liar, ekstrim, langsung dilawan. Itu responnya agak negatif, orang lawan itu Itu bedanya. Tapi daerah-daerah yang tingkat pendidikannya rendah, pemimpin otoriter itu tidak dipersoalkan. Maka malah baru mereka menyadari ada kebaikannya. Mereka terima saja. Nah, karena itu gaya kepemimpinan yang pas kalau ditanya ke saya itu adalah gaya kepemimpinan yang sifatnya situasional. Kapan kita gunakan gaya kepemimpinan otoriter, kapan juga bisa digunakan. Tergantung daerahnya yang tergantung konteks masyarakat yang masyarakat gitu. Ya memang kadang seorang pemimpin itu kan dilematik misalnya. Dia satu sisi dituntut untuk segera memajukan daerahnya gitu. Tapi satu sisi misalnya karena sudah terbentur peraturan harus sowan ke DPR, harus ini, harus itu segala macam. Sehingga itu bertabrakan gitu. Misalnya seorang panglima misalnya kepingin memajukan tentaranya untuk lebih memakai alat-alat modern, itu kan anggarannya harus maju ke DPR dulu, harus disetujui panitia anggaran dan sebagainya. Itu beda kalau misalnya punya pemimpin yang misalnya otoritarian yang langsung yaudah pokoknya bisa diputuskan nanti saya yang atur dengan DPR misalnya begitu. Itu kan perfect kan gitu. Artinya ada orang yang juga pemimpin yang sangat perfeksionis gitu kan. Dari A sampai Z itu harus tahu. Ada orang juga pemimpin yang masa bodoh biasanya. Makanya dalam kepemimpinan pemerintahan, teorinya itu dua. Satu, kepemimpinan organisasi yang sifatnya formal seperti itu, dan ada satu kepemimpinan yang sifatnya non formal, kepemimpinan sosial itu.
Ya, secara teoretik yang kepemimpinan formal itu biasanya kita pelajari di ilmu manajemen, ya ilmu apa itu, apa lagi namanya itu ya, leadership. Tapi yang sifatnya non formal itu biasanya kita pelajari dari konteks politik dengan sosiologi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus hari ini, Pak, ya, kan lebih efektif menyelesaikan masalah oleh pemimpin formal atau non formal. Kalau kita lihat lebih efektif yang non formal. Camat kadang-kadang nggak bisa menyelesaikan masalah itu secara legalistik. Dia butuh kepemimpinan non formal dengan pendekatan yang bersifat paralegalistik. Misalnya para kiai gitu. Iya, dia datang ke kiai misalnya. Sekarang lihat para capres misalnya datang ke kiai. Pemimpin ormas. Benar, pemimpin ormas. Lebih cepat efektif menyelesaikan masalah itu. Jadi dalam konteks kepemimpinan pemerintahan itu kita butuh dua sekaligus dalam diri Pak Aminuddin. Satu, kepemimpinan formalnya bagaimana? Kalau kepemimpinan formal gampang, Pak. Anda disposisi ke bawah itu semua langsung tindak lanjut, tinggal Bapak kasih di situ catatan, evaluasi, bina, laporkan, ya, rapatkan. Itu ke bawah dilaksanakan secara hierarki sampai ke bawah. Ya kan? Jadi secara struktural, secara komando, apalagi dalam konteks ketenteraan, polisi cepat. Tapi kalau kepemimpinan yang sifatnya non formal, dia butuh kesadaran, butuh persuasi saja, gitu ya. Harisma itu penting, ya. Trust itu penting. Orang bisa kerjakan itu perintah-perintah kiai dengan ikhlas, ya, dengan otonom itu ya. Bahkan sebelum diperintah pun kadang-kadang sudah dikerjakan. Benar. Karena dia sangat berwibawa. Makanya suatu saat kami lakukan penelitian di sebuah desa itu, ya, berapa persen problem itu selesai dengan pendekatan formal. Ternyata ya lebih dari 50% persoalan itu selesai dengan pendekatan paralegalistik, informal yang sifatnya non formal tadi itu, ya, dia lebih cepat menyelesaikan itu dengan menggunakan seluruh institusi sosial yang hidup di dalam masyarakat itu, apakah itu adat, apakah itu organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, sosial, ya. Itu semua yang membantu menyelesaikan tugas-tugas itu. Makanya dalam konteks kepemimpinan dia harus punya apa yang kita sebut sekarang dengan istilah collaborative governance itu. Ya kan? Kalau dulu kan kita mengenal kepemimpinan itu kan ya dengan istilah good governance. Ya, politik, ya, kekuasaan dengan politik itu kerjanya dengan hubungannya dengan relasinya dengan ekonomi. Kaum kapitalis, ya, pemodal itu ya. Ya, yang kita sebut sekarang istilahnya oligarki itu. Karena dia memproduk sumber daya. Lalu ke basis yang kita sebut dengan civil society itu. Kan kalau dalam teori yang Pak Aminuddin pelajari dari Prof. Talizi, ada subkultur kekuasaan, ada subkultur ekonomi, ada subkultur sosial. Nah, yang kita sebut kalau istilah Barat itu good governance sebenarnya kan. Nah, esensinya di Indonesia itu sebut gotong royong sebenarnya gitu ya. Itu kan esensinya. Tapi sekarang kan collaborative governance, dari good governance ke pentahelix, lalu ke collaborative governance, semua sektor itu ya dianggap sebagai satu pengertian dalam governance itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan semua itu. Ya, media massa kita harus bisa kendalikan. Ya, kapitalis kita harus bisa kendalikan. Ya, perguruan tinggi kita bisa kendalikan, media kita bisa kendalikan. Tapi ada teori kepemimpinan yang tidak bisa kita mengendalikan. Apa itu? Pertama, kita tidak bisa mengendalikan orang kaya. Yang kedua, kita tidak bisa mengendalikan penguasa. Yang ketiga, kita tidak bisa mengendalikan orang gila. Ya, sebenarnya saya bisa jawab itu. Kenapa? Ya kan? Kita bisa mengendalikan penguasa dengan etika sebenarnya. Itu ya dia. Kan? Tapi ya, karena itu penting untuk didorong etika itu. Kalau pengusaha itu orang kaya, kita bisa kendalikan dengan hukum atau asal hukum yang otoriter. Nah, persoalannya di kita itu hukum dikendalikan oleh mereka. Yang tidak bisa dikendalikan menurut saya hanya orang gila. Ya kan? Mungkin kita udah sama-sama gila sehingga udah berantakan semua. Benar. Jadi sebenarnya subkultur kekuasaan itu kan memproduknya adalah rules, aturan. Dia kan punya kekuasaan yang dia produk kewenangan kan.
perintah, paksaan kekerasan sampai membunuh pun pemerintah bisa lakukan. Nah, itu dia punya kelebihan kekuasaan itu. Tapi kekuasaan ini kan hanya mungkin ada kalau diproduk oleh subkultur sosial. Betul. Yang kita sebut dengan vote itu suara. Yang tanggal 14 Februari kita akan transaksikan itu. Ya, kita transfer kepada dua orang itu, vote kita itu, jadilah alat legitimasi dia yang kita sebut kekuasaan, kewenangan dan seterusnya itu. Hanya dia yang bisa memberikan separuh atau tidak kewenangan itu kepada subkultur ekonomi, yaitu kapitalis, oligarki itu. Dia punya sumber daya, tapi dia hanya bisa mengeluarkan sumber daya kalau ada aturan. Nah, pertanyaannya, aturan itu ditegakkan enggak oleh pemerintah? Nah, itu yang sangat pointernya di situ. Betul. Saya kira, Prof. Nah, kalau dia kolaborasi lagi dengan itu, selingkuh dengan subkultur ekonomi, ya hancurlah subkultur sosial itu. Kebanyakan orang kong kali kong, sokok menyokok, itu kan mereka. Areanya kan area yang punya duit sama yang tidak punya duit, yang sedang berkuasa dengan yang sedang tidak berkuasa, yang sedang berkasus dengan yang dengan para penegak hukum dan sebagainya. Itu yang kemudian membahayakan entitas daripada keberadaan negeri ini. Saya jadi ingat kata-kata Mikhail Foucault itu, seorang filosof politik itu. Beliau mengatakan salah satu cara untuk mengendalikan kezaliman pemimpin supaya dia tidak otoriter atau dia menjadi liar itu, satu adalah seluruh fungsi-fungsi dia, seluruh aktivitas dia harus diinstitusionalisasikan, dilembagakan, diundang-undangkan, sehingga semua tindakan-tindakan dia terkontrol itu. Ada dasar hukumnya. Ya, yang tidak terkontrol tadi etika wilayahnya itu satu. Yang kedua, tidak ada cara lain untuk mengontrol pemimpin ketika dia menjadi zalim, itu adalah meningkatkan kontrol dari civil society masyarakat. Jadi kalau kita matikan institusi-institusi sipil, maka matilah kontrol. Ini yang terjadi sekarang seperti itu. Institusi sipil itu tiarap semua karena memang ada desain dimatikan. Berapa sih yang berani teriak-teriak itu? Tidak ada lagi yang bisa kontrol. Apalagi kalau dia sudah berselingkuh dengan pemerintah. Orang ingin mengazulkan seseorang misalnya. Tapi kalau partai-partai politik, ormas itu ada di dalam koalisi pemerintah misalnya, sulit dia untuk melakukan juga, itu. Nah, jadi tidak ada kontrol, dia semakin zalim itu. Nah, yang ketiga, satu cara katanya untuk mengurangi pemimpin menjadi otoriter dan menjadi liar itu adalah dengan membagi kekuasaan dia, entah itu dalam bentuk didesentralisasikan, dibagi. Kalau menumpuk kekuasaan itu pada Pak Amin atau saya, itu saya menjadi berpotensi untuk korup, saya berpotensi menjadi zalim, saya berpotensi menjadi pemimpin yang tiran. Itu karena seluruh sumber daya kekuasaan itu ada pada kita itu. Harapan dan saran dari Prof. Muhadam terhadap kepemimpinan Indonesia ke depan, Prof. Ya, saya kembali ke dalam konsep atau pikirannya Foucault tadi itu Pemimpin hanya bisa kita kontrol dengan pertama adalah menginstitusionalisasikan atau melembagakan seluruh kewenangan dia, supaya sampai dengan sekecil-kecilnya, setidak-tidaknya dia diatur dengan etika itu. Di Amerika itu kan punya undang-undang etika. Di Eropa itu mungkin banyak punya undang etika. Dulu Pak Rias gagas undang-undang etika, tapi kan tidak selesai-selesai gitu kan. Nah, kita nggak punya itu. Nah, yang kedua adalah kontrol kita harus kuat. Civil society itu harus punya kontrol kuat. Kata Prof. Tali, di antara 3 subkultur itu, subkultur kekuasaan, ekonomi, dan sosial, yang paling lemah itu adalah subkultur sosial. Itulah kenapa suaranya bisa dibeli. Dalam konteks pilpres misalnya, pileg semua, kalau tingkat pendidikan lemah, dia bisa dibeli dengan murah. Wanipiro. Dan yang terakhir, kekuasaan harus dibagi. Kalau enggak, Anda jadi zalim. Ini sekarang kewenangan-kewenangan di daerah tertarik ke atas melalui Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja Kewenangan-kewenangan pusat kemudian di daerah ditarik kembali dengan Undang-Undang Minerba.
itu sebenarnya menggambarkan kepada kita bagaimana kewenangan-kewenangan itu mengalami apa yang disebut dengan sentrifugalistik kembali itu, ya. Nah, kalau tidak ada pengimbangan sentripetal dengan sentrifugal itu, dan dia menumpuk kembali, dia menjadi sentralistik, muncullah pemimpin yang otoriter. Sistemnya sudah otoriter, style juga otoriter, kalau dia nyatu, selesailah. Malapetaka jadinya. Ya, kita bisa bayangkan itu masa depan kita. Itu kata kuncinya tadi, Pak. Luar biasa, Prof. Muadam. Tadi sudah memberikan satu pencerahan kepada kita semua tentang makna dan arti pentingnya sebuah leadership kepemimpinan. Jadi kita mengharapkan di Indonesia ke depan adalah seorang pemimpin yang sejati, bukan seorang pemimpi. Pemimpi itu hanya membual saja dengan janji-janji palsunya. Tapi kita butuh seorang pemimpin sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang sangat terkenal itu, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Seorang pemimpin itu kalau di depan harus memberi contoh, ya. Kalau di tengah-tengah masyarakat itu harus mengayomi, ya. Dan itulah ing ngarsa sung tulodo harus menjadi contoh tadi, Prof. Di depan itu harus apa yang dikatakan, ya, harus sesuai dengan perbuatan. Liman taqulu ma la ta'lamun. Kira-kira begitu bahasa agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.